Baik, di sini saya akan memberitahukan tentang sedikit apa itu yang dimaksud dengan flowchart. Nah, jadi flowchart adalah diagram yang dibuat menggunakan simbol-simbol tertentu yang menunjukkan sebuah aliran data. Biasanya, penggunaan flowchart algoritma ini digunakan untuk mengatasi atau mempermudah sebuah proses pembuatan program dengan aplikasi Python. Flowchart ditemukan oleh seorang ahli mesin bernama Frank Gilbert pada tahun 1921. Baik teman-teman sekalian, di sini terdiri dari 4 fungsi dari sebuah flowchart. Yang pertama, memastikan bahwa program dapat memiliki alurnya tersendiri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi suatu proses flowchart, memberikan suatu pemahaman yang lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi pelaksanaan sebuah proses dalam pemrograman flowchart. Yang ketiga, memberikan panduan dalam pengembangan sistem flowchart, bisa dijadikan panduan untuk membantu pengembangan sistem secara sistematis, baik software maupun business plan. Nah, yang keempat, memudahkan komunikasi dalam tim flowchart, menyediakan sarana komunikasi visual yang efektif untuk meminimalisir kesalahpahaman, baik dalam tim pengembangan software ataupun manajemen proyek. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan arti-arti dari simbol dalam diagram flowchart. Di sini terdapat 16 simbol flowchart, namun yang saya gunakan hanya 4. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Yang kedua, terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan, start, dan akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga, connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar dan halaman yang sama. Yang keempat, connector symbol, yaitu simbol untuk keluar atau masuk untuk suatu penyambungan proses pada lembar dan halaman yang berbeda. Yang kelima, processing symbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keenam, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketujuh, simbol discussion, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, yang kedelapan, simbol input output, simbol yang menyatakan suatu proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Nah, yang kesembilan, simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual on or line ke keyboard. Nah, yang ke-10, simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Nah, yang ke-11, pre-design process, simbol untuk melakukan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Nah, yang ke-12, simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Yang ke-13, simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Nah, yang ke-14, simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Yang ke-15, simbol patch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis di luar kartu. Nah, yang ke-16, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Dari ke-16 simbol yang saya tampilkan di sini, saya hanya menggunakan 4 simbol. Baik teman-teman, di sini saya sudah membentuk diagram flowchart di mana terdiri dari 4 shape. Start, input, process, dan finish. Simbol-simbol ini dapat kita peroleh dari insert dan menu save dan di bagian flowchart. Nah, dari sini saya mendapatkan sebentuk-bentuk dari flowchart yang saya gunakan saat ini. Ini adalah bentuknya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membuat satu program dengan aplikasi Python. Saya menggunakan aplikasi Python secara online. Kita bisa mengaksesnya di Google Chrome. Kita cari Python online. Oke, lalu kita pilih yang ini ya. Ini. Oke, kita klik. Di sini sebelumnya sudah ada di sini sudah ada seperti ini. Program kita blok aja, lalu kita hapus. Nah, di sini saya akan membuat satu program
yang sebelumnya sudah dipelajari. Ini bisa kita copy ya, lalu kita ubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Akan copy, berarti di sini saya akan mengubah jadi W, sini juga W, di sini S, sini S. Oke, lalu kita akan run. Ini kita close. Lalu kita akan run. Nah, jadi seperti ini ya. Z itu hasil dari X tambah Y. X ditambah Y sama dengan 28. W itu antara Z kali Z dikurang X, ini dikurang X, lalu ditambah 20. Oke, sekian. Ini adalah hasil dari programnya. Terima kasih. Don't play with it, don't be dishonest.